Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Silva Majid. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar penghitungan dan pembayaran zakat. Membayar zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan. Dalam membayar zakat, wajib memenuhi rukun-rukun yang telah ditetapkan. Terdapat 5 rukun dalam membayar zakat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga berakal, yang keempat balik, serta yang kelima adalah hartanya telah memenuhi nisab. Nisab sendiri adalah batas terendah yang telah ditetapkan secara syar'i dan menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memiliki harta serta mencapai ukuran tersebut. Pada dasarnya tidak ada ketegasan di dalam Al-Quran tentang kekayaan yang wajib dizakati, tidak menjelaskan besaran zakat yang harus dibayarkan, dan tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Namun terdapat prinsip-prinsip dasar yang wajib dipenuhi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yang pertama adalah prinsip tahunan, yaitu zakat harus dihitung ketika telah melewati 12 bulan Hijriah atau 1 tahun Hijriah. Prinsip yang kedua adalah prinsip independensi tahun zakat. Prinsip ini tidak boleh mewajibkan 2 zakat atas 1 jenis harta dalam tahun yang sama. Sebagaimana 1 jenis harta tidak boleh tunduk kepada 2 jenis zakat dalam 1 tahun. Prinsip yang ketiga adalah prinsip standar aset produktif atau potensi produktif. Prinsip ini menyatakan bahwa zakat adalah harta yang dapat berkembang, baik secara real maupun tidak. Baik harta tersebut habis selama haul ataupun tidak, baik perkembangannya berhubungan dengan asal kekayaan ataupun terpisah. Prinsip yang keempat adalah prinsip perhitungan zakat atas semua harta atau jumlah bersih harta sesuai dengan jenis zakat. Prinsip yang kelima adalah prinsip perhitungan nilai harta zakat berdasarkan nilai harga pasar yang berlaku pada waktu pembayaran zakat. Prinsip yang keenam adalah prinsip laba bersih. Muzaki diharuskan untuk mengurangi aset yang akan dizakati dengan utang-utang yang ada dan beban-beban lainnya yang ada pada pendapatan atau aset. Prinsip yang ketujuh adalah prinsip monetary unit. Prinsip ini pada saat membatasi dan menentukan jumlah kekayaan yang wajib untuk dizakati, maka harus dihitung seluruh kekayaan yang dimiliki oleh mukallaf, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Prinsip yang kedelapan adalah prinsip penentuan nilai dengan harga pasar. Sistem akuntansi zakat menilai barang pada akhir masa haul berdasarkan prinsip nilai tukar yang berlaku di pasar pada saat itu. Itu tadi kedelapan prinsip dasar dalam penghitungan zakat. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung zakat sesuai dengan jenis-jenis zakat tersebut. Jenis zakat dibagi menjadi 2, yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Saya akan menjelaskan yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu sendiri disebut dengan zakat nafs atau jiwa. Zakat ini merupakan jenis zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam setiap tahun di bulan Ramadan. Pemberian zakat ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dengan kegiatan memberikan bahan makanan pokok kepada pihak yang membutuhkan. Batas terakhir bayar zakat ini sendiri adalah hingga sholat hari raya Idul Fitri. Bagi orang yang mampu dan mempunyai tanggungan nafkah wajib bagi keluarganya, maka ia wajib pula membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri, sekaligus membayarkan zakat fitrah bagi orang yang menjadi tanggungannya. Orang yang menjadi tanggungannya tersebut itu contohnya seperti istri, anak-anak, pembantu, serta tanggungan lainnya seperti mertua dan lain sebagainya. Dalam membayar zakat fitrah ini sudah disyariatkan dalam hadis Nabi yang artinya dari Ibnu Umair. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan sebanyak syak kurma atau gandum atas tiap-tiap muslim merdeka atau hamba, laki-laki ataupun perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin.
Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju sholat id. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghitung zakat fitrah. Berdasarkan ketetapan besar zakat fitrah per orang itu adalah 3,5 liter atau dalam kilogram adalah 2,7 kilogram makanan pokok. Bila pembayaran zakat dengan uang adalah dengan perhitungan sebagai berikut. 3,5 liter atau 2,7 kilo dikalikan dengan harga beras per liter di pasaran saat ini. Atau pada saat ini itu setara dengan Rp40.000. Lalu ada contoh permasalahan di sini. Seorang kepala keluarga yang bernama Ahmad mempunyai keluarga kecil yang terdiri dari seorang istri bernama Fatimah dan 2 orang anak bernama Hasan dan Haikal. Di rumah Ahmad ada ibu kandung bernama Maimunah dan seorang pembantu bernama Zainab. Pada malam takbiran, Ahmad mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarga yang menjadi tanggungannya. Jadi, di situ dapat disimpulkan bahwa wajib zakat fitrah pada keluarga Ahmad terdapat 6 jiwa, yaitu yang pertama Ahmad, istrinya, 2 orang anak, ibu serta pembantunya yang wajib menunaikan zakat dan itu dibayarkan oleh Ahmad. Sehingga jumlah zakat yang harus dikeluarkan Ahmad adalah 6 dikali 2,7 kilo sama dengan 16,2 kilo. Atau setara dengan dalam uang 6 orang dikali 40.000 sama dengan 240.000. Kemudian jenis zakat yang kedua adalah zakat mal. Jenis zakat ini adalah pemberian zakat dari pendapatan umat Islam sesuai dengan nisab dan haulnya. Zakat ini kemudian melahirkan banyak jenis zakat lainnya seperti zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, ternak, dan lain sebagainya. Waktu membayar zakat jenis ini juga tidak dibatasi, sehingga kita semua dapat membayarkannya sepanjang tahun. Tiap jenis penghasilan dihitung berdasarkan cara masing-masing. Berikut saya sebutkan beberapa syarat harta yang wajib dibayarkan pada sebagai zakat mal. Yang pertama adalah zakat harta milik pribadi secara penuh. Yang kedua, harta semakin bertambah atau berkembang. Yang ketiga, harta sudah memenuhi syarat nisab. Yang ketiga, harta sudah melebihi kebutuhan pokok. Yang keempat, harta sudah terbebas dari kewajiban utang. Yang keenam adalah harta sudah dimiliki selama 1 tahun. Zakat mal ini yang pertama ada zakat uang. Zakat uang ini didasarkan dengan 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama kurun waktu 1 tahun. Nisab dari zakat uang ini adalah setara dengan 85 dikali harga emas per gram saat ini. Contoh penghitungan zakat uang adalah ada contoh soalnya ya. Saya bacakan, Pak Budi selama 1 tahun penuh memiliki harta tersimpan senilai 100 juta dengan harga emas saat ini 622.000 per gram. Maka nisab dari zakat pada saat itu adalah 85 dikali 622.000 sama dengan 52.870. Sehingga Pak Budi wajib membayar zakat karena harta Pak Budi sudah melewati nisab. Sehingga zakat yang harus dikeluarkan Pak Budi adalah sebesar 2,5% dikali 100 juta sama dengan Rp2.500.000. Zakat mal yang kedua adalah zakat emas dan perak. Kekayaan dari emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah kekayaan dari emas dan perak yang menjadi barang simpanan dan kekayaan emas dan perak berupa benda pajangan seperti bejana, patung, dan sebagainya. Perhiasan emas yang digunakan sehari-hari oleh wanita dan perak yang digunakan oleh pria itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena bukan termasuk harta yang berkembang. Zakat emas dan perak itu sendiri dilakukan selama 1 tahun sekali pada masa penyimpanan. Dan besarnya dari zakat emas dan perak ini adalah 2,5% dari total emas dan perak yang dimiliki. Nisab dari zakat emas adalah 20 dinar atau setara dengan 12,5 pound sterling
atau sama dengan 96 gram. Sedangkan zakat nisab dari zakat perak adalah 200 dirham atau setara dengan 54,35 gram. Contoh persoalannya akan saya bacakan ya. Bu Fatimah pada tahun 2015 memiliki logam senilai batangan 24 karat sebesar 250 gram. Bu Fatimah juga senang mengoleksi satu set perhiasan emas putih dengan berat 100 gram. Keseharian Ibu Fatimah menggunakan cincin dan kalung emas seberat 20 gram. Maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah 2,5% dikali 250 gram, yaitu 6,25 gram. Pembayaran zakat oleh Bu Fatimah ini boleh dikonversikan dengan rupiah dari harga emas yang berlaku pada saat pembayaran zakat. Kemudian yang ketiga ada zakat profesi. Zakat ini adalah zakat penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri sendiri yang sesuai dengan syariat Allah. Zakat penghasilan bersih seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari setahun penuh jika pendapatan bersih mencapai nisabnya. Perhitungannya adalah diambil dari penghasilan bersih agar hutang bisa dibayar terlebih dahulu. Jadi jumlah zakat profesi ini adalah 2,5% dari jumlah pendapatan. Contohnya dari Haikal bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki penghasilan 5 juta per bulan. Maka dalam setahun menerima 5 juta dikali 12 bulan sama dengan 16 juta. Maka Haikal wajib membayar zakat karena penghasilannya sudah memenuhi nisab. Jadi zakat yang dikeluarkan Haikal sebesar 2,5% dikali 60 juta sama dengan 1,5 juta per tahun. Namun Haikal bisa membayar secara takjil atau dicicil, dibayar setiap awal bulan, yaitu sebesar 2,5% dari 5 juta. Yang keempat adalah zakat hasil niaga. Zakat hasil niaga adalah modal berputar yang digunakan untuk perdagangan, termasuk piutang pihak luar yang akan dibayar. Harta yang wajib dizakati adalah kekayaan niaganya, ya, bukan laba yang dihasilkan oleh perniagaan itu. Jadi, cara menghitung zakat hasil niaga ini adalah modal yang diputar, ditambah keuntungan, ditambah piutang-piutang yang ada, dikurangi hutang, dan juga kerugian. Lalu hasilnya itu dikalikan dengan 2,5%. Kemudian ada zakat pertanian. Zakat pertanian ini ada beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Yang pertama dari mazhab Hanafi, komoditas pertanian yang dizakati adalah semua tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan, dan lain-lain. Jadi semua tanaman yang bisa disimpan dan dapat dimakan. Sedangkan mazhab Syafi'i yang termasuk dalam golongan hasil pertanian hanyalah terbatas pada hasil pertanian yang dapat digunakan sebagai makanan pokok seperti padi, gandum, kedelai, jagung, dan kacang. Nisab dari zakat pertanian itu sendiri adalah 5 wasak. Ukuran wasak berupa takaran sebanyak 60 sa sehingga setara dengan 653 kilo. Namun ada juga yang berpendapat sebesar 750 kilo. Besarnya zakat pertanian itu sendiri tergantung dari cara beririgasinya. Yang terakhir ada zakat hasil peternakan. Yang pertama unta. Nisab unta adalah 5 ekor. Yang kedua sapi, kerbau, dan kuda. Nisabnya adalah 30 ekor. Dan yang ketiga adalah kambing atau domba. Nisabnya sebesar 40 ekor. Tadi sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.